ini Cina dengan Amerika ini gimana nih setelah ada dua negara terkuat. Iya, betul. Terus tadi Jali menyebut soal bahwa AI, artificial intelligence, itu bisa jadi arsenal untuk pertarungan atau ketegangan antar terutama kaitannya dengan militer. Salah satu sumber inspirasi buat si Lian Wenfeng ini orang Amerika juga, lulusan MIT yang juga terkenal pelopor dari investasi cara baru di Wall Street. Namanya Jim Simons. Dia profesor matematik yang kemudian jadi investor, artinya investor management. Kalau kapitalisme diberi kebebasan, diberi yang cukup, maka kreativitas akan muncul sendiri. Memang ada tendensi bahwa kalau itu dilengkapi dengan demokrasi akan sempurna. Ini 4 sehat 5 sempurna nih. Jadi ini bukan sukses story-nya otokrasi. Ya, sukses story-nya sebuah kreativitas. Itu harus dibedakan tuh hal. Kadang-kadang kan kita baca koran banyak yang tepuk tangan. Menangnya Cina, betul. Menangnya otoritarianisme. Wah, mereka juga sama kagetnya kok dengan Amerika. Halo semuanya, jumpa lagi di podcast Diskusi Ide, diskusi buku Freedom Institute. Bersama saya Ahmad Sahal, dan seperti biasa saya bersama Dr. Rizal Malarangeng, Celi. Halo Cel. Berita menggemparkan di dunia. Nah, ini kita perlu membahas di forum podcast Freedom karena ada sesuatu yang menggemparkan di dan kita baca ya mengenai DeepSeek. Ya. Jadi ada artificial intelligence, perusahaan startup Cina yang kemudian membuat seakan-akan ini apa yang terjadi nih kok tiba-tiba melesat. Tiba-tiba melesat ya, menggemparkan publik dunia dan Amerika khususnya. Menyaingi raksasa. Menyaingi raksasa AI yang ChatGPT lah, Meta, Google, Amazon. Terus kemudian juga merontokkan pasar saham di dunia ya, jadi Nvidia apa gitu kan ikut runtuh gitu ininya dampaknya. Terus juga ada yang bilang wah ini adalah simbol kemenangan Cina. Teknologi Cina, kan ini sesuatu yang naga dan elang yang menang naga. Betul. Jadi ini sebenarnya apa yang terjadi? Karena kan hampir dekatan dengan pelantikan Presiden Trump. Tanggal 20 Januari. Tanggal 20 kan, kemudian habis itu ada Davos, event Davos gitu, terus pertemuan para orang kaya dan pengusaha dunia. Di ini setelah pelantikan dan Trump juga bicara di Davos lewat Zoom. Nah, itu makanya. Jadi ini sebenarnya apa yang terjadi ini? Jadi memang ini menggemparkan. Nah, sebentar Cel, sebelum soal menggemparkan ini, kan ini yang perlu kita bahas dulu. Tapi ini kan kita sengaja beberapa buku. Bukan pamer ini sebenarnya, ini mau kita bicarakan. Ini ada buku yang sudah pernah kita bahas ya, Ke Eugene. The New China Playbook. Kemudian Chip War, Chris Miller. Terus ini buku lama, Schumpeter ya, Kapitalisme, Sosialisme. Dia menggambarkan esensi apa yang terjadi dengan DeepSeek sekarang. Creative Destruction. Nah, kaitannya dengan kapitalisme lah ya. Terus yang juga tidak kalah menarik, buku mengenai The Age of AI oleh Henry Kissinger. Ya, nanti kita rangkai dia. Jadi ini pembicaraan kita ini bukan hanya tentang apa yang terjadi, Cel, tetapi ya kita juga mengetahui DeepSeek itu pengen tahu DeepSeek itu apa sih, siapa sih sebenarnya di belakangnya? Bagaimana memahami apa yang terjadi dengan DeepSeek dalam konteks teknologi, dalam konteks ekonomi, dan dalam konteks geopolitik, serta peradaban manusia. Ini kan tema-tema besar. Mungkin nggak selesai hari ini, tapi kan masih banyak podcast yang lain. Betul. Nah, kalau soal apa yang terjadi dulu, apa yang terjadi kan, DeepSeek ini macam anak kecil bawa golok. Raksasa yang mainannya ribuan triliun rupiah atau ratusan miliar dolar. Amazon, Microsoft, Meta, Google, semuanya kan tahun ini aja Microsoft mau spend dana 80 miliar dolar. Jadi hampir 1.000 triliun lebih. Kemudian pelantikan Trump, setelah pelantikan Trump kan besoknya dia umumkan Project Stargate, AI juga. Dia di pidato mengumpulkan raja-raja teknologi terdepan, Larry Ellison, kemudian ada Sam Altman yang ChatGPT, kemudian orang terkaya Jepang, SoftBank, investor Alibaba, Masayoshi Son. Dia umumkan proyek 500 miliar dolar.
tanggal 21 Januari, 500 miliar dolar. Itu kan 7.500 triliun. Tiba-tiba pada saat yang sama muncul DeepSeek. Beritanya sama bagusnya, kalau tidak lebih bagus dalam berbagai parameter, reasoning, matematik. Itu sama bagusnya dengan ChatGPT, dengan yang lain-lain lama segala macam. Dan muncul berita bahwa ternyata biayanya cuma 6 juta dolar, cuma 100 miliar. Tadi kan mau 7.000 triliun, ya kan? Gapnya kerasa raksasa. Tiba-tiba muncul ternyata sama bagusnya R1-nya yang dirilis tanggal 20 Januari, entah sengaja entah enggak. Itu mengejutkan orang, dianggap sebagai the Sputnik moment of the Chinese technology. Betul. Banyak yang membandingkannya dengan kepanikan publik Amerika tahun 57 saat ini, itu sama dengan kepanikan waktu Soviet waktu itu meluncurkan Sputnik. Makanya disebutnya ini Sputnik moment gitu. Nanti kita bicarakan kenapa Sputnik moment itu sebenarnya agak keliru sedikit kalau kita analoginya apa yang terjadi sekarang nanti. Tetapi karena panik itu, karena terkejut bahwa ternyata DeepSeek, orang belum terlalu tahu siapa itu Liang Wenfeng, yang CEO motor dan foundernya dari DeepSeek ini panik. Nah, beberapa hari setelahnya pasar modal Amerika, Wall Street, Nasdaq tumbang semua, wipe out, brutal wipe out. Orang bilang 1 triliun dolar, 1 triliun US dollar, di mana saham Nvidia, Nvidia ini kan yang menjadi motor pembuat chip terbaru lah, Blackwell 100 misalnya, yang dipakai oleh semua perusahaan-perusahaan besar untuk machine learning, untuk data centernya supaya algoritma artificial intelligence-nya itu bisa membaca data dan kemudian ya kita gunakan dengan berbagai macam aplikasi. Nah, termasuk dipakai oleh DeepSeek. Jadi, tetapi Nvidia sahamnya rontok 600 miliar dolar, 17%. Walaupun besoknya rebound, tetapi orang yang sedang berkumpul di Davos, yang lagi pertemuan dunia, kaum politisi, kaum pengusaha, kaum teknolog, itu semua membicarakan. Jadi, tidak ada satu orang penting pun beberapa hari terakhir kemarin, itu yang tidak membicarakan dan berkomentar tentang apa maknanya ini. What is happening in the world in regard to the balance of technology, in regard to geopolitik, hubungan Cina Amerika bagaimana? Jangan lupa AI ini kan dengan gampang bertransformasi menjadi arsenal perang militer kan, robot, drones. Apakah ini cermin zaman baru dalam persaingan geopolitik, dalam persaingan teknologi dan macam-macam? Itulah yang membuat berbagai macam pertanyaan, kepanikan dan sebagainya. Tapi kalau soal kepanikan di Amerika itu kan sebenarnya kemudian narasi yang berkembang, Cel, itu kan, ini pertanda bahwa otoritarianisme Cina menang, nah, gitu kan. Nah, itu kan. Terus ada yang bilang, nanti ternyata publik Amerika itu ternyata mereka salah baca tentang Cina. Nah, itu gimana, Cel? Itu salah baca, karena Amerika sama terkejutnya dengan Cina. Oh, Cina juga terkejut ya? Mereka juga kaget kan. Selama ini pemerintah Cina kan dikuasai oleh BUMN dan perusahaan-perusahaan besar Cina, listrik, gas, minyak gitu, Telkom, semuanya kaget. Loh, kok bukan kita yang memelopori? Kan pemerintah banyak bantu, banyak kasih preferensi. Ternyata anak kecil bawa golok, perusahaan swasta yang nanti saya ceritakan bahwa sebenarnya dia pun lagi dilarang oleh pemerintah Cina untuk mengembangkan usahanya yang lain yang menjadi induknya DeepSeek, yaitu High Flyer, jadi sebuah perusahaan investasi. Nah, intinya adalah ini kan cerita tentang kreativitas, bukan cerita tentang sistem otoritarian atau sistem demokrasi. Cerita tentang teknologi dan kreativitas, bahwa yang kecil dalam sejarah perkembangan teknologi, dalam banyak kesempatan yang kecil bisa mengalahkan yang raksasa dengan kreativitas. Kira-kira itu esensinya. Nanti kita elaborasi. Harus ada kebebasan, harus ada tekad yang kuat. Nah, kira-kira kayak gitulah cerita yang soal anak kecil bawa golok ini, si DeepSeek ini. Ini kan saya Liang Wenfeng, anak umur 40 tahun asal Xinjiang, anak seorang guru. Nah, itu saya pengen kita membicarakan soal itu, soal ini siapa ini sebenarnya DeepSeek ini
Ini bagaimana kita melihat Jadi, sejarahnya ini? Karena kalau sebelum kita bicara DeepSeek, jangan lupa sekali lagi, Cina sama kagetnya dengan Amerika. Oke? Itu menarik. Jadi bukan terus Xi Jinping tepuk tangan misalnya. Betul. Dia pun kaget, siapa orang ini kok selama ini yang kita bantu yang kanan, yang menang yang kiri. Betul. Iya kan? Malah mungkin dia akan dapat laporan, Pak Xi, ini selama ini kita hambat nih karena perusahaan investasinya terlalu beresiko. Tradingnya itu terlalu kuantitatif method, mengikuti Jim Simons di Amerika Serikat, Wall Street. Jadi sama kagetnya. Ini penting nih. Malah Trump kan sudah pidato, dia menyambut, bagus dia anak Cina, ini good for humanity. Orang nggak nyangka-nyangka. Trump biasanya bad mouthing ya, biasanya kan. Biasa gaspol. Iya, gaspol. Membela Amerika first. Ternyata anak Cina yang sukses, dia tidak bilang Amerika bangkit kembali, dia bilang this is good. Barang makin murah, dia kan esensinya pedagang. Berarti AI akan makin murah, nggak perlu lagi ratusan miliar dolar, cukup dengan puluhan juta dolar, we can do it. Nah ini kan, that's the essence. Banyak orang keliru memaknakan soal ini. Betul. Nah yang bikin saya penasaran ini, sebenarnya DeepSeek ini di belakangnya ini siapa gitu? Siapa pencetusnya gitu? Dan ini kan terkait dengan soal Cina ya, soal dan jangan lupa, dan tadi kita lupa simbolnya DeepSeek itu ikan paus, makanya DeepSeek mencari di dalam ikan paus tuh dia punya. Dan itu penting untuk kita lihat ini apa sebenarnya dan siapa dia. Memang menarik banget hal sebenarnya ceritanya ini. Ini cerita yang berulang tentang inovator. Jadi DeepSeek ini kan didirikan oleh anak muda yang usia 40 tahun yang tadi sudah saya singgung tadi dengan simbolnya ikan paus kan, DeepSeek kan, mencari dalam, menyelam dalam gitu. Lian Wenfeng. Tetapi sebelum dia membentuk DeepSeek ini, dia punya perusahaan investasi dulu, namanya High Flyer, terbang tinggi. Jadi satu nyelam dalam, perusahaan investasi yang jadi payungnya DeepSeek ini, itu High Flyer. High Flyer ini, anak ini kan Lian Wenfeng lahir dari keluarga guru. Tapi dia sejak kecil katanya bagus matematika. Dan dia aspire to be, ini di tempat yang sama kotaknya dengan lahirnya Alibaba sebagai perusahaan. Jack Ma ya. Jadi demam AI, demam internet, demam teknologi, dia sebagai anak kecil yang jago matematika, dia tentu saja mau jadi besar. Nah, salah satu sumber inspirasi buat si Lian Wenfeng ini orang Amerika juga, lulusan MIT, yang juga terkenal pelopor dari investasi cara baru di Wall Street. Namanya Jim Simons. Dia profesor matematik yang kemudian jadi investor, artinya investor management. Nah, si Lian ini bikin perusahaan High Flyer itu untuk dengan mengikuti Jim Simons. Malah tulisan tentang Jim Simons yang ditulis oleh salah seorang wartawan Wall Street Journal itu diterjemahkan dalam bahasa Cina dan diberi kata pengantar oleh Lian Wenfeng. Saking dia cinta dan tertarik dan belajar pada, walaupun nggak kenal barangkali ya, saya nggak tahu, pada Profesor Jim Simons yang jadi pengusaha. Dan dia dalam investasi di pasar modal Cina untuk retail marketnya, itu belajar metode AI. Jadi makanya namanya quant investing, quantitative investing. Jadi dia sudah kenal, dia jago matematika, sudah akrab dia dengan algoritma, bagaimana membaca saham. Pada saat dia sudah mulai sukses, tidak sebesar Alibaba, Tencent, baru raksasa-raksasa di Cina, itu pemerintah Cina Xi Jinping kan membatasi kemudian 5 tahun terakhir kan, bukan hanya perusahaan swasta, tetapi juga resiko-resiko perdagangan saham. Sehingga perusahaan High Flyer ini terhambat. Karena itu dia bilang, ini sekitar COVID, kita harus investasi di sektor yang terdepan. Dia bikinlah DeepSeek. Kebetulan dia sempat beli, karena masih punya duit, sempat beli kira-kira 5.000 chips dari Nvidia, tapi bukan yang the latest generation, tetapi yang A100 versi lama yang dianggap murah. Karena itu yang membuat orang kaget kan, kok barang murah, barang lama kok masih bisa sebagus ChatGPT yang pakai barang mahal dan barang baru. Nah,
Jadi dengan orang seperti dia, kita teringat, ini bukan menangnya Cina atau menangnya Amerika. Kita teringat sejarah, misalnya Steve Jobs mendirikan Apple. Dia melawan, waktu itu Xerox, dia melawan IBM yang raksasa, ternyata dia bisa jauh lebih besar dengan kreativitas. Elon Musk, waktu dia bikin Tesla, dia harus melawan Toyota, melawan Mercy, melawan GM yang jauh lebih besar. Dia bikin SpaceX, melawan NASA, melawan Rusia, melawan Cina. Ternyata dia menang. Jadi anak muda kreatif yang punya determinasi, yang pantang mundur hal, itu ternyata bisa mengalahkan raksasa-raksasa atau setidaknya membuat metode baru yang mengejutkan, yang menambah akumulasi inovasi yang ada. Nah, cerita DeepSeek, cerita Lian Wenfeng mengulang cerita creative destruction. Ini Schumpeter. Schumpeter, bahwa kalau kapitalisme perdagangan diberi kebebasan yang cukup, nggak usah dibantu pemerintah. Xi Jinping nggak usah campur tangan, terbukti juga kok. Xi Jinping bantu BUMN, bantu sektor lain, malah yang revolusioner, malah anak kecil bawa golok. Yang tidak dibantu malah mau dilarang. High flyernya kan. Jadi history maybe does not repeat itself, tetapi history rhymes. Jadi sejarah tidak berulang, tapi sejarah punya iramanya sendiri yang sudah dikatakan oleh Schumpeter. Ya. Nah ini menarik, Cel. Karena Schumpeter ini kan ini kan buku lama ya, Capitalism, Socialism, and Democracy. Capitalism, Socialism, and Democracy. Ini kapitalisme, Hal. Ya, nah This is the story of successful capitalism. Nah itu menarik karena kalau kita kaitkan dengan Kei Eugene ya, yang kita pernah bahas itu, The New China Playbook itu. Kan Kei Eugene kan bilang bahwa banyak yang sinis dengan China karena hanya imitasi, imitating dan seterusnya. Dia kan bilang kekhasan Cina itu lebih dari itu. Gitu. Nah menurut Celi gimana? Jadi betul, ini imitasi yang kemudian inovasi kan. Liang Wenfeng kan mengimitasi tadi, mencontoh dalam investasi, contoh Jim Simmons. Kemudian dalam membuat DeepSeek dia pakai juga barangnya Nvidia. Walaupun barang lama dan barang murah kan, dia mencontoh ChatGPT, dia pakai lama untuk open source. Nah, artinya seperti kata Kei Eugene, tapi kan Kei Eugene salahnya kan dianggap ini kunci sukses Cina. Atau itu khas Cina. Semua negara, semua perusahaan dia maju dari kecil itu dengan imitasi dan inovasi. Amerika belajar dari Inggris, Jepang belajar dari Amerika, Jerman belajar dari Amerika, sekarang Cina belajar dari Amerika, Lian Wenfeng, kemudian dia bisa lebih besar daripada raksasa, bukan hanya raksasa di Amerika, raksasa di Cina juga. Ini bukan ditemukan oleh Alibaba, bukan ditemukan oleh Sinopec, bukan ditemukan oleh Tencent yang 100 kali lebih besar dari DeepSeek atau High Flyer. Ini ditemukan oleh anak kreatif, anak guru, tetapi yang tidak mau kalah dengan nasib. Nah ini yang Schumpeter bilang, itu bagus buat kemanusiaan, bagus buat ekonomi, bagus buat perkembangan teknologi dan ekonomi secara keseluruhan dan jangka panjang. Dan itulah yang membuat kenapa sosialisme, ini kan kapitalisme, sosialisme, and demokrasi. Itulah yang membuat kalau kapitalisme diberi kebebasan, diberi yang cukup, maka kreativitas akan muncul sendiri. Memang ada tendensi bahwa kalau itu dilengkapi dengan demokrasi akan sempurna. Ini 4 sehat 5 sempurna nih. Tetapi kalau toh tidak itu, minimal ada kebebasan untuk kreatif. Kenapa Soviet setelah Sputnik gagal, kan gagal tuh, Sputnik moment segala macam tuh. Karena di sini tidak ada kebebasan, semuanya negara. Semuanya BUMN-nya Rusia, Soviet. Buktinya kan di Cina yang menemukan DeepSeek ini bukan BUMN-nya Cina. Ini sektor privat yang kata Kei Eugene tumbuh bagai jamur di Cina begitu diberi kesempatan. Nah ini bukan sukses story-nya otokrasi. Ya, sukses story-nya sebuah kreativitas. Itu harus dibedakan tuh hal. Kadang-kadang kan kita baca koran banyak yang tepuk tangan. Menangnya Cina, betul. Menangnya otoritarianisme. Wah mereka juga sama kagetnya kok dengan Amerika. Tetapi ini kan history rhymes. Ya, sejarah tidak berulang. Tetapi dia berirama-iramanya jelas. Seperti kata Schumpeter. Seperti kata Friedrich Hayek.
biarkan manusia memakai akal pikirannya, berikan kebebasan yang memadai, dia akan menemukan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini the best example. Jadi kita semua harusnya sekarang tepuk tangan. Trump kan bagus, dia bilang this is good for humanity, gitu loh. Sekarang semua orang berkata, majalah ekonomis yang terbaru berkata bahwa saham Nvidia akan naik lagi dong selama nggak ada chip yang baru yang bisa nyaingi Blackwell 100 misalnya. Atau saham Apple, dia sekarang punya chip yang baru M4 misalnya gitu kan, dengan macam-macam pengembangan. Nah, mereka akan balik lagi, akan terdepan. Dan kalau kita lihat perkembangan artificial intelligence kan akan mengarah ke ini. Lian Winfeng pengen banget general intelligence, artificial general intelligence (AGI), di mana sepenuhnya otak manusia ditiru. Ini kan kuncinya. Bagaimana saraf kita, bagaimana bekerjanya otak manusia ini. Kalau kata Harari, ya, ini the secret of humanity, ya, the crown, tahta dan mahkota manusia dipelajari, ditiru, dan kemudian dibuat produk yang bermanfaat bagi semua. Ya, kemunculan DeepSeek ini, Jal, ini kan kayak semacam Big Bang ya, dentuman besar. Dentuman besar. Yang dampaknya itu bukan hanya pada bidang AI ya, tetapi juga pada aspek geopolitik. Kan orang bicara mengenai ini Cina dengan Amerika ini gimana nih setelah adanya dua negara DeepSeek terkuat. Iya, betul. Terus tadi Jali menyebut soal bahwa AI, artificial intelligence, itu bisa jadi arsenal untuk pertarungan atau ketegangan antar, terutama kaitannya dengan militer. Jadi ada aspek geopolitik, tapi juga soal ekonomi ya. Bagaimana ekonomi antara Cina dan Amerika dan dampaknya terhadap belahan negara lain. Gitu. Jadi ada aspek yang berdampak kepada geopolitik dan ekonomi, dan ini implikasinya apa bagi civilization ya, bagi masa depan kita gitu. Nah itu menurut Celi gimana? Ya kan karena esensinya DeepSeek ini atau ChatGPT dan lain-lain teman-temannya, ini kan frontiers of new technology. Frontiers of new technology. Artificial intelligence kan. Dan dalam sejarah selalu kita tahu bahwa teknologi yang berkembang dan berubah pasti mempengaruhi ekonomi, pasti mempengaruhi politik dan geopolitik, dan pasti kemudian secara umum mempengaruhi peradaban manusia. Jadi kita bahas satu persatu kan. Kalau kita lihat ekonomi gampangnya dulu lah antara Amerika dengan Cina, karena ini dua negara terkuat. Ini naga dan elang yang dalam beberapa tahun ke depan kita akan mengikuti perkembangan baik di Amerika maupun Cina maupun hubungan keduanya. Karena ini arasnya, aksisnya politik sekarang kan. Nah, kalau kita lihat ekonomi dulu lah dampaknya. Sebenarnya kan ekonomi Amerika dan Cina masih jauh jomplang. Dan juga struktur, kalau kita lihat, misalnya di Amerika sekarang, 5 perusahaan terbesar atau 7 perusahaan terbesar kan semua perusahaan teknologi. Google lah, Nvidia lah, Tesla lah. Kalau di Cina perusahaan terbesarnya itu masih perusahaan minyak, perusahaan PLN-nya Cina, perusahaan bank pemerintahnya Cina, perusahaan telkomnya Cina. Itu mostly BUMN. Yang besar-besar swasta itu kalau dibanding dengan Google, itu jauh sekali masih secara valuasi pasar. Nah, artinya mudah-mudahan kan dampak ekonominya terhadap Cina ini DeepSeek bagus lah ya. Tetapi jangan terlalu kesusu untuk mengatakan bahwa ini artinya ekonomi Cina. Ya, kalau purchasing power parity ukurannya memang skalanya sudah di atas Amerika Serikat. Tapi kan kalau kita melihat kekuatan ekonomi sebuah negara bukan purchasing power parity, tapi kan kita lihat dulu nominal GDP seperti apa. Nah, itu masih jomplang. Nah, karena itu sebenarnya, dan dari cerita tadi kan saya sudah bilang bahwa DeepSeek ini yang dia pakai juga chipnya Nvidia juga. Inspirasinya dari lembah Silicon, Palo Alto, California juga gitu loh. Si Lian Wenfeng ini kan belajarnya dari ahli pasar modal Amerika Jim Simons. Jadi Amerika masih jauh mengungguli Cina dalam pengertian itu. Ya, perusahaan besar Cina pun yang seperti Alibaba, ByteDance
TikTok itu loh. TikToknya lebih besar, tapi ByteDance kan ada investor Amerika juga. Sequoia Capital di dalamnya. Jadi satu, ekonomi. Makanya Trump, Xi Jinping santai-santai aja cari bagaimana saling membesarkan. Ya, dan makanya tadi Celi menyebut ini nggak tepat disebut sebagai the Sputnik moment Ya, gitu ya. konteksnya beda dengan Sputnik. Itu sebagai pengandaian sejarah boleh lah. Tetapi kalau mengerti duduk soalnya ya berbeda. Itu satu ya, ekonomi. Kemudian militer. Nah, di sini memang penting sekali. Makanya kan Biden mulai impose larangan ekspor chip yang terbaru dari Nvidia atau dari perusahaan manapun kepada Cina. Walaupun hebatnya DeepSeek kan dia bisa mengakali itu, tetap dia bisa pakai. Ya. Karena dia beli dulu sebelum dilarang Biden. Atau pada saat dilarang, parameternya belum jelas, jadi dia masih bisa cicil-cicil beli. Nah, tetapi kan orang semua tahu bahwa teknologi dulu kanan, meriam, senjata, semua mempengaruhi metode perang kan. Ya. Ini juga pasti, karena nanti arsenal militer itu otaknya ada. Jadi bukan lagi rudal yang bodoh, tetapi rudal yang bisa pinter nyari sendiri. Kemudian drone, menggantikan pesawat terbang, menggantikan tank juga bisa drone. Prajurit pun nanti bisa robot. Jadi orang bertanya, apakah dengan ini perimbangan-perimbangan baru, misalnya saja ada satu aspek strategis penting, kenapa Taiwan penting. TSMC itu memproduksi hampir 90%, kalau mungkin lebih. Semua microchips yang advance, yang canggih, diproduksi di Taiwan. Ini kan yang foundernya lulusan Amerika juga, Morris Chang, orang Cina Taiwan. Ini Habibinya Taiwan lah kira-kira. Nah, itu kan daerah penting karena produksi Cina butuh, Amerika butuh. Jangan sampai ini kan kalau mau mengembangkan artificial intelligence, satu kan softwarenya, programnya, modelingnya, tapi satu lagi kan hardwarenya. Ya. Hardwarenya ini 90% di Taiwan. Jadi Trump sekarang harus mencari cara bagaimana TSMC juga bangun pabriknya di Amerika. Just in case, kalau terjadi apa-apa, mereka semua tidak tersandera oleh the fact bahwa microchip, walaupun desainnya dari Amerika, otak pembuatnya di Amerika, tetapi dibuatnya, fabrikasinya di Taiwan. Ini negara, bukan quote and quote ya, ini wilayah yang bisa jadi sumber masalah besar ke depan. Itulah dampak geopolitik yang kira-kira kita harus baca dan perhatikan. Nah, kira-kira seperti itu, Har. Ini kan buku Chip War. Nah, itu. Saya tadi barusan mau ngomongin soal itu. Chip War ini ada satu hal yang dia katakan, yang selain the fact bahwa perkembangan awal perusahaan-perusahaan kayak Alibaba, ByteDance, Baidu itu juga dibantu oleh para investor dari Silicon Valley dari Amerika. Tetapi dia juga katakan dengan sadar pemerintahan Xi Jinping itu dengan sadar mau mencoba membuat semiconductor the most advanced. Sekarang kan kalau yang di Blackwell sama Apple sudah 3 nanometer, ya, yang transistornya itu di jumlahnya sekarang sudah 200 miliar transistor. Di most advanced chip. Kalau Apple M4-nya itu kira-kira 100 miliar transistor. Nah ini yang mau ditiru Cina. Sebenarnya sampai sekarang masih gagal. Katanya Xiaomi juga sudah mulai, tapi kan kita belum tahu. Tetapi yang dia berhasil adalah pada kreativitas, pada programming, coding, pembuatan DeepSeek. Nah ini penting untuk kita lihat dalam perspektif. Bahwa yang mana yang Cina mungkin dan mampu bersaing. Karena ini kan the most crucial strategic teknologi sekarang. Ini chip ini sama dengan mesin uap abad ke-19. Sama dengan dinamo listrik, sama dengan internal combustion engine. Namanya general purpose technology. Teknologi yang bisa dipakai menjadi fondasi untuk berbagai macam hal yang kita butuhkan. Nah itu kenapa dampak geopolitik dari peristiwa ini kita harus amatin. Karena dia akan menentukan 5-10 tahun ke depan, dunia ini makin damai atau potensi makin tajam hubungannya. Gara-gara satu jenis teknologi yang memang GPU, General Purpose Technology.
Nah, kaitannya dengan soal dampak geopolitik dan juga ekonomi, Jal, kan ini sebelum kita masuk ke soal civilization itu kan ada narasi yang berkembang bahwa dengan asumsi bahwa ini ada di Cina, DeepSeek ini, itu kemudian kan orang bicara tentang bahwa pemerintahan Cina yang otoriter, yang censorship dan apa itu akan memanfaatkan data yang ada di DeepSeek ini untuk kepentingan mereka gitu. Jadi makanya kan betul-betul ini kaitannya dengan bahwa Cina lah yang paling diuntungkan dengan adanya DeepSeek ini. Kalau menurut Celi, manusia yang paling diuntungkan, semua orang paling diuntungkan dengan teknologi lebih murah, lebih aksesibel. Bahwa banyak halusinasi politik, bahwa pemerintahan otoriter memanfaatkan. Kalau kita lihat sekarang, jangankan pemerintah, kita kan mau punya YouTube yang dilihat semakin banyak orang, mau punya Instagram yang dilihat semakin banyak orang. Apa yang kita mau sembunyikan toh dari situ? Kecuali informasi strategis itu kan perbankan, militer. Nah, itu kan urusannya kan bukan TikTok kalau itu. Gitu loh, itu kan dunia lain, itu kan lembaga-lembaga intelijen. Tapi kalau sejauh kita berbicara masalah peradaban manusia, kan itu nggak relevan kan sebenarnya. Ini hanya orang yang tidak mau baca buku, tidak mau mengerti esensi persoalan, yang selalu bilang negara otoriter yang akan mengontrol informasi. Ini ketakutan George Orwell dalam konteks yang tidak tepat lagi. Itulah kira-kira. Betul. Tadi Celi menyebut soal civilization ya, soal peradaban. Ya. Ini kita perlu menyinggung nih bukunya Kissinger dan Harari ya. Tentang dampaknya apa sih sebenarnya AI ini, the age of AI ini terhadap masa depan kita, kemanusiaan dan peradaban. Kan intinya kan seperti saya katakan tadi, AI ini kan satu bentuk teknologi baru. Dan setiap perubahan teknologi membawa perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan peradaban secara umum kan. Nah, kalau kita lihat teknologi yang masa lalu misalnya, mesin uap mengubah industri, masyarakat modern dari mesin uap, internal combustion engine, ada dinamo elektrik lagi, electricity, listrik. Nah, dengan semua itu kalau kita lihat teknologi masa lalu, bedanya dengan AI sebagai teknologi, semua teknologi masa lalu, mesin uap kayak dinamo kayak itu kan memperkuat otot dan organ manusia. Kan makanya kan ukurannya kadang-kadang otot kuda, horsepower gitu loh. Betul. Nah, teknologi satu-satunya yang AI ini dia memperkuat otak manusia. Jadi kognisi manusia yang dipelajari, ditiru, imitasi oleh, ini dapat Nobel kan, yang pertama kali mencoba membaca komposisi saraf, alur berpikir dalam saraf hubungannya itu kan Geoffrey Hinton yang dapat Nobel tahun lalu itu loh, fisika. Nah, jadi AI ini memperkuat otak manusia, kemampuan manusia to reason. Nah, ini sebentar aja. Ini menarik ini. Sebelum lanjut, sorry saya potong sebentar. Tadi kan soal, jadi kalau zaman revolusi industri, penemuan-penemuan yang revolusioner waktu itu tuh sebagai ukurannya tuh horsepower ya. Horsepower. Dibandingkan dengan kuda. Kuda. Gitu ya. Jadi misalnya penemuan mesin apa, berapa kali kekuatan kuda gitu ya, tenaga kuda gitu. Nah, itu otot gitu ya, muscle gitu ya. Extension dari muscle untuk bantu muscle manusia. Traktor, mobil kan extension. Bahkan juga pesawat kan extension dari kemampuan motion manusia, bergerak. Sekarang karena kita bergerak cepat dengan sayap yang melengkung diangkat oleh pressure of the air gitu. Itu semuanya kan variasi dari kekuatan manusia. Tapi satu-satunya teknologi sekarang yang memperkuat mahkota manusia, istilah Harari, adalah artificial intelligence. Organ kita yang paling berharga, yang paling makan energi, yang paling membuat kita sebagai manusia, ini yang sekarang. Nah, kan ada dua buku dasar lah kalau kita mau melihat implikasinya. Itu kan misalnya kalau mau yang gloomy, dystopian, itu Harari. Homo Deus, di mana otak dan produk otak yang AI, Google, jumbuh. Nah, itu manusia menjadi menyerupai Tuhan. Tetapi kemudian kehilangan banyak hal. Itu satu. Tetapi kalau yang juga hati-hati tapi masih memberikan kemungkinan, Henry Kissinger, The Age of AI. Dia memang ahli geopolitik. Tapi kan dia mengatakan hal yang bagus sekali Dia bilang masyarakat modern, kemajuan manusia kan kalau kita mau lihat secara intelektual kan mulainya dari The Age of Enlightenment.
yang menggantikan masa sebelumnya, abad gelap Eropa 1000 tahun itu loh, di mana agama dominan, obsesi pada hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, enlightenment ini reason. Jadi manusia menggunakan reasonnya untuk mengatur masyarakat yang lebih baik. Produknya kan teknologi salah satunya. Nah, sekarang ini reason dengan AI dipelajari. Akhirnya, pada ujungnya, tadi kan general intelligence, artificial intelligence. Pertanyaan besarnya adalah kalau mesin sudah bisa berpikir sendiri, kan kata para ahli sekarang, waktu krusialnya itu 2026 dan 2027, di mana general artificial intelligence sudah bisa ditemukan dan beroperasi dengan baik. Perkembangan lebih lanjut. Nah, kalau itu terjadi, berarti otak kita bukan dalam tubuh manusia lagi. Walaupun diciptakan, tapi kan dia berkembang. Apakah dia berkembang otonomus? Apakah dia berkembang tanpa bisa kita kontrol? Apakah kalau kita kontrol, kita pakai lebih banyak untuk keperluan yang destruktif? Seperti senjata nuklir. Apakah kita pakai dia untuk listrik yang menyehatkan dan mempermudah hidup manusia dengan listrik yang damai? Atau dia kita pakai untuk perang? Sejauh ini nuklir kan tidak pernah kita pakai untuk perang. Nah, itu juga yang membuat si Harari itu agak distopian, Jar. Karena kan dia contohkan misalnya nuklir ya. Kalau nuklir itu kan betapapun berbahayanya, perang nuklir itu kan bisa mengancam peradaban. Tapi kan tetap faktor yang menentukan itu manusianya kan. Dia alat. Nah, masih alat. Sementara kalau AI ini kan, dia mesinnya berpikir sendiri dan bisa melampaui manusia kan, gitu. Jaringan saraf manusia kan kurang lebih 100 miliar, di mana ada sinapsis interkoneksi antar saraf, kurang lebih jumlah koneksinya 100 triliun koneksi. Ini yang dipelajarin, bagaimana mereka saraf ini berinteraksi. Nah, tapi kan terjadi di dalam tubuh manusia, dalam kepala kita, kita berpikir. Nah, kalau mesin dengan tadi Blackwell 100 itu, di mana ada 200 miliar transistor, Elon Musk kan bikin proyek Colossus. Ada 100.000 the most advanced chips dari Nvidia. Itu kan sekarang 100.000, nanti 1 juta chip. Yang lain bikin 5 juta chip, 10 juta chip. Nah, kemampuannya berpikir bisa melebihi manusia. Dan kalau dia di wilayah yang autonomous, ini kan di dalam mesin-mesin semua. Ini kan sebenarnya kan per transistor kan bodoh banget. Kan kerjanya cuma yes, no, 0101, tutup buka per transistor. Tapi karena triliun transistor dikasih modeling, arsitektur, algoritma yang bagus, bisa menghasilkan apakah kesadaran, apakah kemampuan berpikir sendiri di luar perintah kita. Nah, ini spekulasi jangka panjang. Untuk sementara, ini kan kita akan bagian diskusi podcast kita. Nggak akan pernah selesai. Kita ikutin. Katanya tahun krusialnya tahun 2026, tahun depan nih. Tahun depan ya, betul-betul. Kita lihat, kita diskusikan, supaya kita mengerti. Kan pemirsa kita pengen tahu apa sih yang terjadi sekarang, baik politik, geopolitik, ekonomi, teknologi, maupun peradaban umum manusia. Nah, ini subjek yang, topik yang sangat menarik, Hal. Nah, ini saya kira bagian ini perlu kita bicarakan terpisah ini. Soal jadi ini penutup lah dulu, penutup. Dan peradaban manusia. Tapi saya secara personal pengen mendapat pandangan dari Celi sendiri ya. Kan tadi Harari distopian. Pandangan penutup ya, pandangan penutup. Terus kemudian Henry Kissinger kan lebih khawatir tapi tidak sampai cemas. Menurut Celi gimana? Henry Kissinger lebih matang ketimbang Harari. Harari sebagai historian, pada saat dia muncul dengan Sapiens, itu sama dengan Lian Wenfeng, nggak dikenal tiba-tiba kok bagus banget bukunya kan, Sapiens itu kan bagus banget memang. Tetapi dalam buku berikutnya juga bagus, cuma terlalu distopian, terlalu bikin ulasan ya. Ya, saya sempat mengulas tentang itu. Dua-duanya saya sempat ulas. Nah, ada berbagai buku yang bagus, dan tentu saja karena sejarah is in the making, Hal. Nggak gampang bikin buku dong, karena penulis-penulis juga lagi berspekulasi, tetapi intinya tokoh seperti Henry Kissinger ini kan dia belajar sejarah, belajar politik, kekuasaan, filosofi, dia terpengaruh pada Immanuel Kant dari segi moralitas. Tetapi dia Machiavellian dalam pengertian metode. Dia Kautilya. Kautilya ini Machiavelli India 1000 tahun sebelum Machiavelli kira-kira. Nah,
Kita lihat ini teknologi harus dalam hubungannya dengan aspek lain dalam peradaban kan, ekonomi dan teknologi. History is in the making, tapi dari Henry Kissinger memang pertanyaan pentingnya, how do we control? How are we going to make sure bahwa ciptaan kita ini, karena dia bisa berpikir sendiri pada akhirnya apakah itu nanti sebentuk kesadaran yang berbeda soal lain. Tetapi make sure we need to control our own child dalam pengertian teknologi. Itu saya kira bagaimana caranya teknologi yang tahu. Bagaimana caranya para entrepreneur yang tahu. Tetapi masa depan ditentukan oleh orang-orang seperti dari segi teknologi dan peradaban. Steve Jobs, Elon Musk, dulu kan Edison, ya kan? Termasuk orang Cina harus bangga dalam hal ini. Lian Wenfeng. Itu tuh. Kira-kira. Terima kasih Dr. Rizal Malarangeng atas diskusinya dan ulasannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita akan kembali membahas diskusi ide dan diskusi buku tentang topik berikutnya.